ayat 1, apabila seluruh dana donasi yang digunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar yang pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan. Agus Salim minta Pratiwi Novianti menanggung pengobatan dan biaya hidup Agus hingga 7 turunan. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dasar. Tak tahu diri, Agus Salim dan pengacaranya minta Teh Novi untuk membiayai kehidupan Agus seumur hidup. Pratiwi Novianti dan Agus Salim akhirnya bertemu untuk pertama kali setelah berseteru dan pelaporan ke polisi dalam mediasi kedua. Sayang, sebelum ada kesepakatan, Pratiwi Novianti walk out dari ruangan. Hal ini dipicu oleh omongan dari tim Agus Salim dan klausul yang diminta dari tim Agus Salim. Dalam perjanjian tim Agus Salim dan tim Pratiwi Novianti, pihak tim Agus meminta agar Pratiwi Novianti menggalang dana lanjutan setelah donasi 1,5 miliar habis. Donasi lanjutan itu akan diperuntukkan untuk Agus Salim. Bila Pratiwi Novianti meninggal dunia, ahli warisnya harus bertanggung jawab melanjutkan penggalangan dana hingga Agus merasa tidak membutuhkan biaya. Bila Agus meninggal dunia akan dilanjutkan kepada ahli warisnya. Tidak hanya itu, tim Agus juga meminta agar bila penggalangan dana ini dilakukan sampai pengobatan itu sudah selesai atau pihak pertama sudah tidak butuh biaya lagi. Klausul itu diduga sangat merugikan pihak Pratiwi Novianti. Bila ahli waris Agus Salim meninggal, juga masih dapat uang donasi untuk kebutuhan hidup ahli waris. Setelah mengetahui klausul tersebut, Pratiwi Novianti walk out. Berita tersebut menjadi perbincangan para netizen di media sosial. Inilah reaksi dan tanggapan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. 3, ayat 1, apabila seluruh dana donasi yang digunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar yang pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketiga, apabila dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama sampai dengan pihak pertama mengatakan telah tidak membutuhkan pengobatan lanjutan dan atau sesuai syarat pendapat medis prognosa dari dokter spesialis, maka para pihak akan setuju dan sepakat bahwa dana donasi digunakan dan diperuntukkan guna kebutuhan lanjutan menunjang kehidupan pihak pertama setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sosial yang nantinya akan ditentukan dalam pertemuan bersama yang dihadiri oleh para pihak dan pihak Kementerian Sosial dan atau terdapat surat keputusan yang menjadi dasar hukum atas penggunaan dana donasi kepada pihak pertama yang dibutuhkan guna kebutuhan lanjutan penunjang kehidupan pihak pertama. Pasal 4, bahwa kesepakatan ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak, akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi teruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Demikian kesepakatan bersama para pihak di atas, para pihak dan pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan bersama ini menegaskan dan menjamin akan melaksanakan kesepakatan bersama dengan itikat baik dan bertanggung jawab berlandaskan moral kemanusiaan yang selanjutnya kesepakatan ini dibuat dalam rangka dua masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku dan mengikat bagi para pihak terhitung sejak tanggal ditandatanganinya. Nah, itu pertama saya menjaga keamanan kalau kamu mau menjaga, kenapa harus bikin surat sama kita? Ini dia sudah menjaga negaranya dari kalimatnya, tidak akan mungkin selesai. Sekarang masalahnya kan jangan kita laporin kamu ngambil uang ini dari Agus, tiba-tiba masuk aja di lapor kita bahwa yang dari bagian Agus kan ada pada saat pertemuan dia datang, tiba-tiba sekarang balik katanya Agus nggak perlu uang ini segala macam. Maunya apa? Maaf dengan jadi saya dari
Ini buat kita. Disini aja. Itu aja. Kayak kamu dari gara-gara kayak karena kamu ngajarin dia. Nggak ada. Ini berapa kata baru? Banyak berapa kata baru? Nggak ada ini dia. Ini orang udah baik. Kamu udah baik, udah baik. Ini nggak benar. Untuk kalian para netizen, tolong kawal kasus ini sampai selesai, dan saya hanya minta doanya dari kalian semua agar keadilan bisa ditegakkan, sih itu aja. Dan saya percaya ketika niat saya baik, walaupun tidak disambut dengan baik, nggak apa-apa, tapi percaya Allah itu maha adil. Jadi apapun yang saya terima itu adalah bentuk pembelajaran hidup untuk saya, untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Terus saya merasa ini bukan ujian atau cobaan, tapi lebih ke apa ya, saya belajar karakter manusia gitu, karena nggak semua manusia. Pembelajaran lah ya. Ya, pembelajaran, nggak semua manusia itu mungkin saya membantu nih misalnya ODGJ, dia tuh apa ya, saya merasa mereka tuh lebih bisa merasakan ketulusan saya menolong mereka. Saya ketemu di jalan dengan kotor, saya mandiin, saya bawa ke rumah sakit jiwa, mereka tuh bisa ngerasain loh. Saya pernah digigit sama ODGJ itu sampai berdarah-darah, terus saya bawa masuk rumah sakit 2 kali, saya masukin dia ke rumah sakit, mungkin ada di video saya, boleh dicek. Itu setelah sembuh dia meluk saya, dia minta maaf sama saya. Itu ODGJ loh itu. Dan saya percaya Mas A ini punya hati yang baik. Insya Allah Allah membukakan hatinya, dan saya sebenarnya nggak mau ada masalah sama siapapun, saya juga cuma pengen semua baik-baik aja. Tapi nggak apa-apa, saya nggak akan mundur, saya akan tetap maju, dan saya menjalani ini semua. Itu sih. Klausul mediasi Novi Agus ini gila sih menurut gua, berlaku selamanya, bahkan sampai 7 turunan. Ini apa-apaan ya? Jadi gini teman-teman, klausulnya itu isinya nggak masuk akal. Poin pertama, Novi diminta buat galang dana lagi kalau duit donasi udah habis. Lah, ini apa-apaan? Udah bantuin, malah disuruh terus-terusan ngurusin kayak itu, tanggung jawab dia aja. Bentar nih teman-teman, nggak cuma itu aja, tapi ada juga poin kedua yang lebih ngaco. Kesepakatan ini katanya berlaku selamanya. Bahkan kalau salah satu pihak meninggal, ahli warisnya wajib nerusin perjanjian ini. Halo Pak, ini perjanjian apa kontrak hidup abadi? Nah, yang bikin panas lagi di sini pas Novi minta Denny Sumargo dilibatkan dalam mediasi, tapi Farhad Abbas malah nyuruh matiin teleponnya. Lah, kenapa takut sama Denny? Dan akhirnya Novi sampai walkout teman-teman dari mediasi ini gara-gara klausul nggak jelas. Denny juga tegas nolak tanda tangan karena merasa Agus sudah ditangani pihak lain kok. Publik coba deh pikir-pikir, ini adil atau enggak buat Novi? Atau ini cuma akal-akalan buat manfaatin orang yang udah bantuin dia? Apa menurut kalian masuk akal teman-teman? Lunasi kok rasanya kayak kontrak seumur hidup ya? Coba deh share pendapat kalian, drop komen ya. Gue pengen tahu apa pendapat kalian tentang ini. Hidup Bapak Brian! Hidup Bapak Brian! Karena Bapak Brian berpihak untuk kejujuran! Selama ini aku sakit. Aku sedang sakit. Aku sedang sakit. Aku sedang buta. Tapi kenapa semua dunia mengentaskan? Guys, video Agus yang ini udah liat EPP kalian belum guys? Tapi kenapa semua dunia mengentaskan? Pagi-pagi bukan serangan Padam, malah serangan Agus. Komentar-komentar netizen bikin ngakaknya, kita review. Air mata Agus nggak ada bu. Mana air mata? Tapi kenapa seluruh dunia mengecam Agus? Siram lagi. Aku bisa rasain apa yang dirasakan Agus, pasti rasa sedih dan mendalam. Tolonglah dia Tuhan, segera air rasa sakitnya dan segeralah teman.
tembak bau mic. Setelah Agus sedih terbitlah Agus bukan orang jahat. Ya Allah, ambillah dia supaya tidak merasakan sakit lagi ya Allah. Kok aku sedih banget lihat Agus seperti ini ya. Allah, angkatlah rasa sakitnya dan tempatkanlah Agus sedih. Agus sedih sama aku juga sedih. Jam 1.30 belum juga datang serangan. Laki-laki tidak bercerita, tapi Agus cerita mana pakai mic lagi. Air matanya mana sih sama? Baru juga bangun tidur dikasih tontonan yang bikin ngantuk lagi. Itu micnya mau dimakan terus nggak boleh dan dia kayaknya pantas banget kalau nyanyi rock. Nih Pak Dodi lagi pengen ngomong nih. Tuh. Nah. Ya guys, selamat sore menjelang malam. Saya mau menyampaikan tentang kondisi Teh Novi kemarin yang dalam tekanan banyak pihak, kemudian tidak didukung oleh mantan kuasa hukumnya. Jadi kalau menurut saya itu Teh Novi itu dalam kondisi di mana dia tertekan, kemudian dia mengetahui poin-poin daripada perjanjian perdamaian itu, ya kan? Nah, dia sudah lagi tidak menggunakan logikanya untuk mengambil keputusan. Jadi kondisi kemarin itu buat saya itu adalah desain Tuhan, sehingga Teh Novi itu menggunakan keyakinannya, ya kan, dia dengarkan suara hatinya, dia mengambil keputusan untuk meninggalkan kemunafikan semua itu. Itu luar biasa, itu baru namanya perempuan Indonesia. Berarti Teh Novi itu pernah baca buku Sarinahnya Soekarno. Top Teh Novi. Ya, gitu tuh. Jadi banyak yang request Pak Dodi untuk kita itu bantu Teh Novi katanya. Jadi semua bang bantuin Teh Novi, bang bantuin Teh Novi. Harapan kita jadi kuasa bareng, Teh Novi kuasa kita, jadi sebagai penggugat juga. Kita tuh sampai sekarang juga masih bantu Teh Novi kan ya? Iya, masih terus. Terus lah. Karena kita akan selalu membantu kebenaran, gitu kan? Dimana ada ketidakadilan di situ kita berada gitu ya. Iya. Gitu ya. Dan harapannya kita bisa menjadi kuasa hukum donatur dan kuasa hukum Teh Novi. Ya, gitu ya. Nanti kita jadi apa namanya? Untuk saat ini kita sih masih fokus ke kuasa hukum donatur dulu. Ya, kalau memang kita dibutuhkan ya pasti ya. Iyalah. Kita pasti akan bantu. Semuanya kan nggak boleh dipaksakan, semuanya harus muncul dari dalam dirinya Teh Novi. Betul sekali. Kepada siapa dia mempercayai kepentingannya, kepentingan hukumnya.